Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, kami bersyukur, kami berterima kasih. Firman-Mu terus memberkati hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu, kami beri hati kami diisi oleh firman-Mu. Amin. Bagian firman Tuhan dalam kitab Kejadian 41, saya akan mengambil bagi kita ayatnya yang ke-54 sampai ayat yang ke-55. Demikian bunyi firman Tuhan. Mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavus yang diberkati oleh Tuhan, saudara harus membangun kesadaran saudara kalau kita telah diberikan kuasa dan kemampuan dari Tuhan untuk bagaimana kita menjalani hari-hari hidup kita. Bukan berarti berkuasa atas bawahan kita atau istri atau suami atau anak-anak, tetapi dikatakan kita berkuasa atas situasi dan keadaan. Nah, oleh karena itu mari kita belajar membangun kesadaran kita kalau kuasa untuk kita hidup dan memerintah itu telah diberikan Tuhan bagi kita. Nah, oleh karena itu mari kita bangun seluruh kehidupan kita terus dekat kepada Tuhan. Kita harus membangun percaya kita kepada Tuhan sehingga apa yang telah Dia rancang bagi hidup saudara dan saya untuk berkuasa dan memerintah itu akan terjadi di dalam seluruh kehidupan kita. Saya ingin katakan kepada saudara belajar lewat kisah Yusuf, dikatakan dia bukan apa-apa di tanah Mesir, tetapi karena dia begitu bijaksana dan berakal budi, itulah yang membuat sehingga dia punya kemampuan untuk bagaimana dia mengendalikan situasi yang sulit menjadi mudah. Firman Tuhan berkata, waktu Yusuf berkata kepada Firaun lewat mimpi Firaun, dia menerjemahkan atau menafsir mimpi Firaun. Dia katakan Firaun harus mencari orang yang berakal budi dan bijaksana untuk menghadapi 7 tahun kelaparan itu. Dan Alkitab berkata Firaun tidak melihat hal itu ada di sekitar orangnya, tetapi dia katakan itu ada di dalam dirinya Yusuf. Dia melihat bagaimana Allah menyertai Yusuf. Nah, oleh karena itu ketika Yusuf diangkat, dikatakan situasi yang akan terjadi yaitu kelaparan di tanah Mesir, Yusuf mampu untuk mengendalikan semuanya itu. Sehingga Alkitab mencatat waktu negeri Mesir mengalami kelaparan dan rakyat berteriak minta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu." Ini berarti bahwa Yusuf bisa berkuasa dan memerintah. Nah, inilah yang Tuhan rancang dalam hidup saudara dan saya. Kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Pastikan setiap situasi keadaan yang kita alami, kita harus bisa untuk menguasai keadaan itu dan memerintah atas keadaan itu. Misalnya ketika engkau ada di dalam keadaan yang sekarang kita tahu kita ada dalam kehidupan ekonomi yang sulit dan di mana-mana orang mengalami banyak kesulitan-kesulitan dalam hal kehidupan hari-hari, pastikan kita bisa berkuasa dan memerintah atas keadaan itu. Kita tidak boleh terpuruk lewat keadaan dan situasi yang kita alami. Saudara dah lalu berkata bahwa ya beginilah nasib hidup, kita harus susah, kita harus menderita, kita harus kekurangan. Saya katakan Tuhan tidak merancang hidup saudara untuk ada dalam kekurangan. Dia tidak merancang hidupmu untuk ada dalam penderitaan, tetapi Dia memberikan kita kuasa untuk kita memerintah atas dunia ini. Nah, oleh karena itu bangunlah seluruh kehidupan saudara terus kepada Tuhan, sehingga engkau mampu untuk mengalami rancangan Tuhan itu di dalam kehidupanmu. Jangan jadi orang Kristen yang hanya pasrah dengan keadaan dan kondisi. Ketika engkau ada dalam tantangan persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan kehidupan hari-hari makan minum, lalu engkau pasrah dengan keadaan itu dan engkau berputus asa dan hidup dalam kekhawatiran, saya katakan Tuhan tidak merancang hidupmu untuk ada dalam hal demikian, tetapi Dia merancang hidup saudara dan saya untuk kita berkuasa dan memerintah atas situasi keadaan yang kita alami. Yusuf orang yang bijaksana,
Firman Tuhan berkata, Matius 7 ayat 24, orang yang bijaksana adalah orang yang mendengarkan firman dan melakukan. Kata firman Tuhan, dia sama dengan orang membangun rumah di atas batu. Ketika datang hujan, banjir, badai, rumahnya akan kokoh. Tetapi orang yang bodoh adalah orang yang mendengarkan firman tetapi tidak melakukannya. Dia sama dengan orang yang membangun rumah di atas pasir. Datang hujan, banjir, badai, rumahnya akan hancur dan rubuh berat. Yusuf orang yang bijaksana karena dia membangun hidupnya dengan Tuhan. Mari kita hidup menjadi orang bijaksana supaya kita bisa menaklukkan segala domain-domain di mana saudara dan saya hidup. Kita bisa berkuasa dan kita bisa memerintah, karena itulah rancangan Tuhan atas hidup kita. Biarlah Tuhan Yesus menolong saudara dan saya menjalani hari-hari hidup dengan terus membangun kehidupan kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, rancangan-Mu indah bagi kami. Kami percaya rancangan-Mu telah fix di dalam hidup kami, bahwa kami untuk terus mengalami rancangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.